Kalian pasti pernah kan ngalamin yang namanya orang komen negatif tentang kehidupan kalian. Atau mungkin ada yang bilang, kok kamu gitu sih? Gue paham banget, itu bisa bikin kita mikir berulang-ulang. Bahkan sering bikin kita jadi nggak pede. Tapi hari ini gue mau berbagi ke kalian gimana caranya hidup bodo amat sama pendapat negatif orang lain. Karena hidup kamu itu milik kamu, bukan mereka. So stay tune dan kita akan bahas bareng-bareng gimana caranya bebas dari pengaruh negatif orang lain. Oke, pertama-tama kita perlu pahami dulu kenapa pendapat orang lain bisa ngaruh ke hidup kita. Kenapa sih kita jadi ngerasa tertekan atau bingung dengan apa yang mereka bilang? Kita ini manusia sosial, jadi secara alami kita butuh diterima oleh orang lain. Kalau orang lain bilang sesuatu yang nggak kita harapkan, kita bisa merasa cemas dan bingung. Apalagi kalau itu datang dari orang-orang yang kita anggap penting dalam hidup kita, seperti keluarga, teman, atau bahkan rekan kerja. Terkadang mereka cuma ngomong tanpa mikir panjang, dan kita jadi ikut-ikutan terbawa perasaan. Tapi kalian harus tahu satu hal, pendapat orang lain itu cuma pendapat. Itu bukan fakta. Setiap orang punya perspektif dan pengalaman hidup yang berbeda. Jadi apa yang mereka bilang belum tentu relevan dalam hidup kita sendiri. Jadi kalau ada yang bilang kenapa nggak kayak orang lain aja, jawabannya adalah karena hidup aku bukan hidup mereka. Kalau kita terus-menerus mengubah diri demi menyenangkan orang lain, kita malah jadi kehilangan arah dan kehilangan diri kita sendiri. Sering banget kita mikir terlalu banyak tentang komentar orang, padahal itu cuma menghabiskan energi kita. Kadang kita bahkan nggak tidur nyenyak gara-gara overthinking tentang apa yang orang lain pikirkan. Overthinking itu sebenarnya seperti racun buat mental kita. Kita berpikir berulang-ulang tentang hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Kita ngabisin waktu untuk mikirin apa yang orang lain katakan, alih-alih fokus pada apa yang kita bisa lakukan untuk diri kita sendiri. Jadi gimana caranya biar nggak overthinking? Pertama, coba untuk lebih mindful. Fokuskan perhatian kamu pada hal-hal yang ada di depan mata, bukan hal-hal yang nggak pasti. Misalnya daripada khawatir tentang apa yang orang lain pikirin. Coba tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan sekarang untuk mencapai tujuanku sendiri? Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol, dan biarkan hal-hal yang gak penting hilang begitu aja. Oke, kita akan bahas lebih dalam tentang kritik. Semua orang pasti pernah dikritik. Tapi ada dua jenis kritik yang perlu kamu tahu. Kritik konstruktif dan kritik toksik. Kritik konstruktif itu datang dari niat baik. Contohnya misalnya kamu lagi belajar untuk jadi desainer. Terus ada teman yang bilang, keren sih, tapi coba deh eksperimen sama palet warna yang lebih cerah biar lebih fresh. Itu kritik yang membangun banget dan bisa bantu kamu buat berkembang. Sebaliknya, kritik toksik itu datang dari orang yang hanya pengen menjatuhkan kita tanpa alasan yang jelas. Misalnya ada orang yang bilang, pekerjaan kamu nggak ada gunanya deh. Ini cuma bisa bikin kita merasa nggak berguna tanpa memberi solusi apapun. Jadi kuncinya adalah jangan terima semua kritik tanpa dipikirkan dulu. Jika kritik itu yang membangun dan bisa membuat kamu lebih baik, terima dengan lapang dada. Tapi kalau itu kritik yang hanya untuk menjatuhkan kamu, lupakan aja. Langkah berikutnya untuk hidup bodo amat adalah dengan menetapkan tujuan hidup yang jelas. Ketika tujuan kita jelas, kita nggak akan terpengaruh lagi sama pendapat orang lain. Misalnya kamu ingin jadi pengusaha, atau kamu mau belajar desain dan membuka karir di bidang itu. Tujuan itu seperti kompas yang membimbing kamu menuju arah yang benar. Jadi kalau ada orang yang mencoba ngerusak semangat kamu dengan pendapat negatif mereka, kamu tinggal lihat tujuan kamu dan ingat lagi alasan kenapa kamu mulai semuanya. Jadi mulai sekarang, tentukan apa yang penting buat hidup kamu. Jangan biarkan komentar orang lain mengubah arah tujuan kamu. Ingat, dunia ini penuh dengan orang yang punya pendapat berbeda. Tapi kamu yang paling tahu apa yang terbaik buat dirimu sendiri. Kepercayaan diri itu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Kepercayaan diri itu dibangun dari dalam diri kita. Dan yang paling penting, kepercayaan diri itu nggak tergantung sama pendapat orang lain. Setiap hari coba luangkan waktu untuk merayakan keberhasilan kecil yang kamu capai. Misalnya kamu bisa merasa bangga kalau kamu menyelesaikan pekerjaan atau kamu sudah mengikuti rutinitas olahraga selama seminggu penuh. Kepercayaan diri itu bukan tentang merasa sempurna, tapi tentang merasa cukup dengan diri kita apa adanya. Jadi jangan biarkan orang lain merusak rasa percaya dirimu. Selain kepercayaan diri, lingkungan juga mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang selalu menyemangati dan memberi energi positif,
kita jadi lebih mudah untuk tetap fokus pada tujuan hidup kita. Orang positif nggak hanya akan bikin kamu merasa lebih baik, tapi mereka juga akan memberi perspektif baru yang bisa bantu kamu berkembang. Jadi coba deh kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang mendukung, bukan yang malah ngeremehin atau ngerendahin dirimu. Jangan takut untuk menjauh dari orang-orang yang toksik. Kamu berhak untuk dikelilingi dengan energi yang baik dan orang-orang yang membuat kamu merasa dihargai. Jadi itu dia beberapa cara untuk bodo amat dengan pendapat negatif orang lain. Ingat, hidup kamu adalah milikmu sendiri, bukan milik orang lain. Kalau kalian punya pengalaman atau tips lainnya tentang cara menghadapi komentar negatif orang lain, share di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Makasih udah nonton sampai akhir, and see you in the next video.